Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solihah, apa kabar hari ini? Bertemu lagi bersama Miss Khairun. Hari ini, insya Allah kita akan membahas tantangan persiapan PAS, pelajaran matematika tentunya, untuk kelas 4. Check it out. Oke, kita sudah sama-sama melihat di sini adalah tantangan online yang sudah pernah kalian kerjakan ya. Kita akan bahas satu persatu soal-soal yang ada pada tantangan online tersebut. Mari kita kerjakan atau bahas bersama. Kita lengkapi dulu data yang dibutuhkan. Oke. Next. Yang pertama, tentukan semua faktor dari 21. Oke. Yang kita akan lakukan adalah mencari faktor dari bilangan 21. Mari sama-sama kita cari faktor dari bilangan 21. Masih ingat caranya? Salah satu caranya adalah dengan mencari faktor dari angka atau bilangan 21 dengan cara sebagai berikut. Kita cari yuk. Yang pertama, 1 dikali berapa agar menjadi 21? Oh, tentunya 1 dikali 21. Oke, kira-kira yang kedua, apakah 21 bilangan genap? Oh, bukan. Karena angka atau bilangan terakhir adalah 1, maka dia adalah bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Sehingga tidak bisa nih atau tidak ada perkalian 2 yang hasil sama dengan 21. Mari kita cari, kita ingat-ingat kembali. Kalau perkalian 3, adakah yang hasil sama dengan 21? Ya, benar sekali. 3 dikali 7. Alright. 3 dikali 7 sama dengan 21. Ada lagi tidak kira-kira ya? Sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, maka faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21 tentunya. Ya, faktor dari 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Mudah bukan? Oke. Kemudian coba kita cari contoh lain ya. Bagaimana kalau kita mencari faktor dari 12? Coba kalau kita cari contoh lain, faktor dari 12. Kira-kira berapa saja ya faktor dari 12? Mari sama-sama kita tentukan. Yang pertama tentu pasti 1 dikali 12. Oke. Sama dengan 12 ya, 1 kali 12 pastinya. Kemudian karena 12 adalah bilangan genap, maka dia pasti ada perkalian 2 yang hasilnya sama dengan 12. 2 dikali berapa nih kira-kira yang hasilnya sama dengan 12? Yes, benar. 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, ada lagi? Berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12? Ya, tepat sekali. 3 dikali 4. Hasilnya juga sama dengan 12. Sehingga kita peroleh faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke. Mudah ya? Sudah ingat kan caranya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Next. Oke, kita lihat soalnya. Tentukan 3 kelipatan pertama dari 12. Wah, ini lebih mudah sekali ya. 3 kelipatan pertama
dari 12. Oke, ada bilangan 12 di sini yang akan kita cari 3 kelipatan pertama. Kira-kira berapa saja ya? Oke, ada 2 cara ya. Yang pertama, kita cari perkalian 12-nya. 1 dikali 12 sama dengan 12. Ini kelipatan pertama. 2 dikali 12 sama dengan? Yes, 24. Kelipatan kedua. Kemudian kelipatan ketiganya, 3 dikali 12. Berapa 3 dikali 12? Tepat sekali. 3 dikali 12 sama dengan 36. Sehingga diperoleh 3 kelipatan pertama dari 12 adalah 12, 24, dan 36. Oke, good job. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, cara keduanya seperti apa? Sebenarnya sama saja. Tapi kita coba tengok. Kelipatan dari 12. Ya, coba kita akan mencari kelipatan dari 12. Yang pertama tentunya adalah angka 12 itu sendiri. Ya kan? Nah, kelipatan keduanya berapa? Kelipatan 12. Maka 12 ditambah 12 untuk mendapatkan kelipatan kedua. 12 ditambah 12 sama dengan berapa ya? Yes, 24. Kemudian untuk mendapatkan kelipatan ketiga, kita tambah dengan 12. 24 ditambah 12. 24 ditambah 12 sama dengan 36. Wah, sama kan ya jawabannya? Oke, jadi kelipatan dari 12 adalah 12, 24, dan 36. Itu adalah 3 kelipatan pertama dari 12. Oke. Sekarang kita coba cari contoh yang lain. Bagaimana kalau kita menentukan 3 kelipatan pertama dari maunya berapa nih kira-kira? 3 kelipatan pertama dari 20, oke? 3 kelipatan pertama dari 20. Kita bisa pakai cara yang pertama atau yang kedua? Kita pakai cara yang pertama coba. Berarti 1 dikali 20 sama dengan 20 tentunya. 2 dikali 20 sama dengan? Yes, 40. Dan 3 dikali 20 sama dengan 60. Maka 3 kelipatan pertama dari 20 adalah 20, 40, dan 60. Oke, 20, 40, dan 60. 3 kelipatan pertama dari 20. Kalau mau menggunakan cara penjumlahan tadi, kelipatannya juga sama. 3 kelipatan pertama dari 20 adalah yang pertama 20 tentunya. 20 ditambah 20 sama dengan 40. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Sama ya. 3 kelipatan pertama dari 20 adalah 20, 40, dan 60. Oke, alhamdulillah. Insyaallah Misan juga yakin kalian paham dan sudah bisa mencari kelipatan karena sangat mudah ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Next. Soal nomor 3. 3 bilangan prima pertama adalah, masih ingat tidak bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Coba dari seluruh angka yang ada, kalau kita mulai dengan bilangan asli ya, bilangan yang awalnya adalah angka 1 atau bilangan 1. 1 bilangan prima bukan? Oh, tentu bukan. Karena 1 hanya memiliki 1 faktor, sedangkan bilangan prima tadi memiliki 2 faktor. Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Maka 1 tercoret dari bilangan prima. Tetet. Yang kedua, angka 2. Angka 2 bilangan prima bukan? Oh, faktor dari 2 adalah 1 dan 2 kan? 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka
Angka 2 atau bilangan 2 adalah bilangan prima. Oke, kita langsung dapat menuliskannya nih. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Habis 2 angka berapa? 3. Oke. 3 memiliki berapa faktor kira-kira? Ya, 3 juga hanya memiliki 2 faktor. 1 dan 3. Maka 3 juga merupakan bilangan prima. Oke. Kalau 4 bagaimana 4? 4 itu coba kita cek ya. 4 memiliki berapa faktor? 4 itu bisa 1 dikali 4. Dan ya betul. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, karena 4 memiliki 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4, maka 4 bukan bilangan prima. Oke, 4 sudah tercoret. Bagaimana dengan 5? 5 apakah memiliki 2 faktor atau lebih dari 2 faktor? 5, 1 faktornya 1 dikali 5. Ada lagi tidak selain 1 dikali 5? Oh ya, tidak ada, hanya 1 dan 5. Maka 5 juga merupakan bilangan prima, good job. Maka 3 bilangan prima pertama adalah 2, 3, dan 5. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat menjawab pertanyaan nomor 3. Sekarang misalnya berikan contoh lainnya, jika pertanyaannya seperti ini. Tentukan bilangan-bilangan prima yang terdapat di antara angka 10 dan 18. Ya, bilangan prima di antara 10 dan 18. Kalau ada kalimat seperti itu di antara 10 dan 18, maka kita tuliskan terlebih dahulu saja. Ada angka-angka atau bilangan berapa saja ya yang terdapat di antara 10 dan 18. Setelah 10 berapa? 11. Kemudian 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut kita tinggal menentukan nih, yang mana ya yang merupakan bilangan prima. Oke, coba kita cek ya satu persatu. 11. Apakah 11 merupakan bilangan prima? 11 dapat dibagi dengan angka atau bilangan lain atau tidak ya? Selain angka 11 itu sendiri? Apakah bisa dibagi 2? Oh, tentu bukan. Tentu tidak bisa, karena 11 bilangan ganjil, bukan bilangan genap. Maka 11 tidak bisa dibagi 2. Apakah bisa dibagi 3? Rasa-rasanya juga tidak bisa. Dibagi 4? Tidak bisa. 5? Tidak bisa. 6? Tidak bisa. Wah, sepertinya 11 ini hanya dapat dibagi dengan bilangan sendiri. Benar tidak? Ya, benar sekali. Maka 11 adalah bilangan prima. Yes. Bagaimana dengan 12? Nah, ada catatan khusus yang akan mempermudah kalian untuk mengenali bilangan prima. Dalam bilangan prima, hanya ada satu angka genap, yaitu 2. Oke, jadi bilangan-bilangan atau angka-angka genap lainnya, itu sudah pasti bukan bilangan prima. Ya, bilangan prima hanya memiliki satu angka genap atau satu bilangan genap, yaitu 2. Maka selain angka 2, selain bilangan 2, selain angka 2, bilangan-bilangan genap atau angka-angka genap itu pasti bukan bilangan prima. Nah, maka dari itu kita dapat langsung nih mencoret bilangan-bilangan genap lainnya, karena dia pasti bukan bilangan prima, karena bisa dibagi 2. Bilangan genap atau angka-angka genap kita coret ya, dia bukan bilangan prima. Kita tinggal mengecek yang tersisa, yaitu ada 13, 15, dan 17. 13, apakah 13 merupakan bilangan prima atau bukan? Coba kita cek. Dia bilangan ganjil, angka ganjil. Maka kita tinggal mengecek 13 bisa dibagi 3 atau tidak? Tidak ada perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 13, maka tidak bisa. Dibagi 5? Tidak bisa. Karena perkalian 5, angka belakangnya pasti 5 atau 0. Ya. Oke.
kemudian dibagi 7. Tidak bisa, karena perkalian 7 habis 1 dikali 7 sama dengan 7, 2 dikali 7 sama dengan 14. Juga bukan. Wah, rasa-rasanya 3 adalah bilangan prima. Betul sekali, karena hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Good job. Maka 3 adalah bilangan prima, karena hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke. Kalau 15 bagaimana 15? Adakah perkalian selain 1 dikali 15 yang hasil sama dengan 15? Ya, benar. Perkalian 3, perkalian 5, hasilnya ada yang sama dengan 15. Maka 15 bukan bilangan prima. 15 bukan bilangan prima. Oke, terakhir. 17. Apakah 17 termasuk bilangan prima? Coba kita cek. Apakah ada perkalian selain 1 dikali 7 atau apakah 17 memiliki faktor lebih dari 2? Coba dicek, cek. Perkalian 2 tidak mungkin karena dia bilangan ganjil. Perkalian 3, tidak ada yang hasil sama dengan 17. Perkalian 5, bukan juga. Oh, rasa-rasanya perkalian 7 pun bukan. Maka 17 juga merupakan bilangan prima. Cek. Oke, sehingga kita peroleh bilangan prima di antara 10 dan 18, soal contoh yang kedua tadi ya. Antara lain adalah 11, 13, dan 17. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Tentukan FPB dari 4 dan 10. Oke, ada banyak cara ya untuk menentukan FPB. Yang pertama kita gunakan konsep FPB itu sendiri. Masih ingat? FPB kepanjangan dari apa? Yes, faktor persekutuan terbesar. F-nya pasti faktor. Dan B-nya adalah terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Maka kita tinggal mencari faktor dari 4 dan 10. Yang bersekutu, yang sama, itu berapa? Dan kita cari yang terbesarnya. Oke? Check it out. Kita cari faktor dari 4 dan 10. Satu-satu dulu ya. Faktor dari 4. 1 dikali 4 tentunya. Yes. Kemudian 2 dikali 2. Oke, kita sudah dapat. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Oke. Bagaimana dengan faktor dari 10? Kita cari ya. Faktor dari 10. 1 dikali 10. Oke. Yang kedua, 2 dikali 5. Good job. Ada lagi tidak? Tidak ada. Sehingga dapat kita peroleh faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Sekarang kita cek. Faktor dari 4 dan faktor dari 10 sudah kita temukan. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Faktor dari 10 adalah 1, 2, dan 5. Kita lihat. Mana saja faktor dari 4 dan 10 yang sama. Oke, benar. Yang pertama adalah 1. Yang kedua, 2. Yes. Ada lagi tidak? Oh, tidak ada. Hanya 1 dan 2. Nah, lihat kembali. Kepanjangan dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka kita ambil faktor yang sama dengan nilai yang paling besar. Di antara 1 dan 2, yang mana yang paling besar? Yes, tentu saja. Yang paling besar adalah 2. Maka faktor persekutuan terbesar di antara atau dari 4 dan 10 adalah 2. Jawabannya. Good job. Sip, barakallah. Itu cara pertama.
Cara kedua, seperti yang pernah kita pelajari, kita menggunakan tabel, ya. Faktor dari FPB dari 4 dan 10. Kita buat tabelnya, FPB dari 4 dan 10. Ya, kita gunakan tabel sederhana saja. Kita akan mencari berapa ya FPB dari 4 dan 10 dengan menggunakan tabel. Oke, ingat ya, kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama, karena dia adalah bilangan genap nih, keduanya maka pasti bisa dibagi 2. Good job, benar sekali, karena 2 adalah bilangan prima. 4 dibagi 2 sama dengan berapa kira-kira? Masih ingat? Ya, tentu saja 2. Kalau 10 dibagi 2? Yes, benar, 5. Oke. Nah, kira-kira ada lagi tidak ya bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan ini? Membagi kedua bilangan ini. Ada? Oh, tidak ada. Karena 2 hanya dapat dibagi 2 dan 5 hanya dapat dibagi 5. Sehingga selesailah, sudah. FPB dari 4 dan 10 adalah 2. Oke, sama ya hasilnya ya. FPB dari 4 dan 10 dengan menggunakan label hasilnya sama dengan 2. Oke, alhamdulillah. Kita sudah memperoleh FPB dari 4 dan 10. Jelas sampai di sini? Oke, misalnya berikan contoh kedua. Tentukan FPB dari berapa kira-kira? Bagaimana kalau FPB dari? Yes, 9 dan 12. Oke, kita cari pakai cara yang pertama ya, kita tentukan faktornya dulu. Faktor dari 9. Faktor dari 9, 1 dikali 9. Kemudian berapa lagi? Betul. 3 dikali 3. Oke, good job. Sehingga faktor dari 9 adalah 1. Kalau ada 2, angka 3 cukup dituliskan 1 saja ya, ingat? Banyak faktornya 1, 3, dan 9. Oke. Kemudian kita cari faktor dari 12. 1 dikali 12 tentunya. Kemudian kalau 2, dia bilangan genap ya, pasti bisa dibagi 2. Maka 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12? Betul. 2 dikali 6. Good job. Berapa lagi? Perkalian berapa ini yang hasilnya sama dengan 12? Yes. 3 dikali 4. Good job. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah selesai nih mencari faktor dari 12. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke. Ingat kembali, kepanjangan dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kita cari mana bilangan yang sama nih dari faktor yang ada. Oke? Yang pertama adalah 1 ya. Keduanya memiliki faktor 1. Setelah 1 berapa lagi nih faktornya? Yes, benar, 3. Good job. Nah, di antara 1 dan 3, yang mana yang paling besar? 1 atau 3? Ya, betul sekali, 3. Maka FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Masya Allah. FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Alhamdulillah, kita dapati hasilnya. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan tabel FPB dari 9 dan 12. Kita akan cari berapakah jawabannya. Apakah sama 3? Kita lihat. Oke, 9 dan 12. Kira-kira angka berapa ya yang dapat membagi 9 dan 12?
yang sama-sama dapat membagi 9 dan 12. Angka berapa kira-kira? Ya betul, angka 3 ya. 3 sama-sama dapat membagi 9 dan 12. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Good job, Masya Allah. 12 dibagi 3 sama dengan, yes, 4. Oke, lihat hasilnya. Apakah 3 dan 4 masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Oh, tidak bisa. Kalau salah satunya sudah bilangan prima, maka otomatis dia hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ingat konsep bilangan prima ya. Sehingga kita peroleh FPB dari 9 dan 12 adalah 3. Sama ya berarti ya. Alhamdulillah, kita sudah dapatkan jawabannya. Dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama. Artinya konsepnya sudah benar. Alhamdulillah. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Tentukan KPK dari 12 dan 5. Mari kita tengok. KPK, apa kepanjangan dari KPK? Ingat, K, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, secara konsep mudah nih. Kita cukup mencari kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Kita ingin mencari KPK dari 12 dan 5, maka kita tinggal mencari berapa ya kelipatan dari 12 dan kelipatan dari 5. Ingat, sama dengan soal nomor 2 tadi ya, kelipatan dari 12. Coba kita cek kelipatan 12. Yang pertama, 12. 12 tambah 12 sama dengan, yes, 24. 24 tambah 12 sama dengan, benar, 36. 36 ditambah 12 sama dengan, 48. 48 ditambah 12 sama dengan, tepat sekali, 60. 60 ditambah 12 sama dengan, ya, 72 dan seterusnya. Masih banyak lagi tentunya. Yang kedua kita cari coba kelipatan dari 5. Berapa saja kelipatan dari 5? Yang pertama tentunya 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 5, 35. 35 tambah 5, 40. 40 tambah 5, 45. 45 tambah 5, 50. 50 tambah 5, 55. 55 tambah 5, 60. Wah, sudah terlihat nih, sudah ada yang sama. Ini dan seterusnya ya, masih bisa dicari lagi kalau kalian ingin mencarinya. Nah, di antara kelipatan 12 dan 5 ini, ada yang sama, yaitu angka berapa di sini yang sama? Yes, benar sekali. Alhamdulillah, yang sama adalah 60 ternyata. Yang bersekutu atau angka persekutuannya, bilangan persekutuannya adalah 60. Ada lagi tidak? Sebenarnya ada lagi kalau kita ingin mencari kelipatannya lagi nih, terus-menerus. Tapi karena yang dibutuhkan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Artinya, jika kita cari kelipatannya kemudian sudah ketemu satu kelipatan yang sama, itu pasti adalah kelipatan terkecilnya. Sehingga KPK dari 12 dan 5 adalah berapa? Ya, benar sekali. 60. Good job. Masya Allah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita gunakan tabel KPK. Kita cari ya tabel KPK-nya. Oke. KPK dari 12 dan 5. Kita tuliskan angka 5 dulu saja deh, yang kecil di depan ya. 5 dan 12. It's okay, tidak masalah. Sama saja. Nah, untuk KPK, kita boleh membaginya dengan bilangan prima apapun. Tidak harus bisa membagi keduanya dengan bilangan yang sama. Kita boleh memulainya dari bilangan prima terkecil atau bilangan prima sesuka hati kita. Misalkan nih, bilangan prima terkecil kan tadi ada 2. Kita boleh berurutan. Kita bagi 2 dulu. Oke, kita coba gitu ya. Kita bagi 2. Nah, apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena 5 adalah bilangan ganjil. Kalau tidak bisa dibagi, maka tuliskan kembali angka tersebut di bawahnya. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka 5 kita tuliskan kembali. Nah, sekarang 12. Apakah 12 bisa dibagi 2? Ya, bisa. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, good job. Selanjutnya, dibagi berapa lagi ya? Wah, masih ada bilangan genap nih. Kita bisa bagi 2 lagi. Oke, 6 masih bisa dibagi
2 kan? Maka kita bagi dengan 2. 5 tidak bisa, tetap kita tuliskan kembali di bawahnya 5. 6 dibagi 2 berapa? Yes, 3. Benar sekali. Lanjut. Nah, tinggal 5 dan 3. Keduanya adalah bilangan prima ya. Karena keduanya bilangan prima, hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Bilangan prima setelah 2 yang terkecil adalah 3. Ya, 5 tidak bisa dibagi 3. Maka tetap tuliskan kembali di bawahnya. Sedangkan 3 bisa dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, terakhir nih, masih ada angka 5, maka pasti hanya bisa dibagi 5. Oke, kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dengan 1 sudah selesai nih, kita tuliskan saja 1. Jadi kalau hasil pembagian dengan bilangan prima sudah menghasilkan angka 1 di keduanya, artinya pencarian KPK dari dua bilangan tersebut sudah selesai. Sehingga diperoleh nih, KPK dari 5 dan 12 adalah 2, sebentar ya, KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Masya Allah. Alhamdulillah jawabannya sama ya. Sama-sama 60. 60, 60. Sehingga KPK dari 5 dan 12 atau 12 dan 5 adalah 60. Mudah bukan? Boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Keduanya insya Allah benar jawabannya jika kalian teliti dalam mengerjakannya. Oke, next. Kalian bisa cari contoh lain ya untuk menghitung atau berlatih kembali menentukan KPK dari dua buah bilangan yang ada. Lanjut, pertanyaan ke-6. Berapakah jumlah dari faktor bilangan 12 dikurang dengan jumlah dari faktor bilangan 8? Perhatikan, kata kuncinya adalah kita harus tahu jumlah dari faktor bilangan 12 dan jumlah dari faktor bilangan 8. Maka kita harus mencari tahu dulu berapa faktor dari 12 dan berapa saja faktor dari 8. Kalau nanti sudah kita ketahui, ada kata kunci nih di tengah-tengah. Dikurang. Jumlah faktor 12 dikurangi dengan jumlah dari faktor 8. Ya, ini kita cari tahu berapa nih hasilnya. Nanti dikurangi hasil dari jumlah faktor 8. Oke, yang pertama. Faktor dari 12. 1 dikali 12. Oke. 2 dikali 6. Good job. Dan 3 dikali 4. Oke, alhamdulillah. Nah, jumlah dari faktor bilangan 12. Maka faktor-faktor ini nih, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Berapa sih jumlahnya? Oke, jumlahnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 12. Sama dengan berapa? Coba kita hitung. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 6, 16. 16 ditambah 12 sama dengan 16 ditambah 12. Yes, sama dengan 28. Maka jumlah dari faktor-faktor 12 adalah 28. Oke, yang pertama ya. Jumlah dari faktor-faktor 12 adalah 8. Sekarang yang kedua. Kita akan mencari faktor dari 8.
Ini faktor 12 ya yang tadi ya. Kita singkat F dulu deh. F12. Faktor dari 12. 8. Faktornya berapa saja? 1 dikali 8. Tentunya. 2 dikali 4. Yes. Ada lagi tidak? Oh, tidak ada. Sehingga jumlah dari faktor 8 adalah berapa saja? Dari faktor-faktor 8 adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, yes, 15. Maka diperoleh jumlah dari faktor bilangan 8 adalah 1, 2, 4, 8. Dan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan yes, 15. Nah, lihat. Jumlah dari faktor 12 dikurang dengan jumlah dari faktor 8. Jumlah dari faktor 12 kita dapati atau kita peroleh sama dengan 28. Sedangkan jumlah dari faktor 8 adalah 15. Sehingga dapat kita tuliskan nih. 28 dikurang 15. Berapa hasilnya? 28 dikurang 15. Boleh kita coret-coretan di sini ya. Kita pakai penghitungan menurun. 28 dikurang 15. Oh, maaf. 8 dikurang 5? Ya, 3. 2 dikurang 1? 1. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 13. Alhamdulillah. Mudah kan? Oke, alhamdulillah kita dapat nih. Jumlah dari faktor bilangan 12 dikurangi dengan jumlah dari faktor 8 adalah 13. Oke? Alhamdulillah. Next, kita lanjut soal nomor 7. Oke. Fulana memiliki 3 buah kotak besar yang berisi 6 kotak kecil. Di setiap kotak kecil terdapat 2 permen. Berapa total permen yang dimiliki oleh Fulana? Nah, untuk soal yang seperti ini, Miss Khairun biasanya menggunakan gambar-gambar untuk dapat lebih menjelaskan maksud dari soalnya. Ya, kita coba buat gambar-gambarnya. Oke. Yang pertama, ada 3 buah kotak besar. 1. Oh, maaf. Kita gunakan kotak ya. Ada 3 buah kotak besar nih. Ini kotak pertama. Kemudian ini kotak kedua. Kemudian kotak ketiga. Ya, ada 3 buah kotak besar. Lalu disebutkan kembali nih. Ini 3 buah kotak besar. Kotak besar ini berisi 6 kotak kecil. Wah, ternyata dalam 3 buah kotak besar ini ada 6 kotak kecil. Kita buat ya. Ada 6 kotak kecil di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap kotak besarnya ya. Di setiap kotak besar ya ada 6 kotak kecil. Boleh digambarkan satu persatu. Anggap aja sama ya. 6 kotak kecilnya. Ya, di setiap kotak besar ini ada 6 kotak kecil, teman-teman. Di setiap kotak besar ada 6 kotak kecil. Oke. Kotak besar yang terakhir. Oke. Kalimat selanjutnya. Di setiap kotak kecil
terdapat 2 permen. Wah, ternyata ada 2 buah permen di dalam setiap kotak kecil. Ya, ini bisa kita gambarkan di 1, 2. Ada 2 permen nih semuanya nih di dalamnya. Ini kalau kita gambarkan satu persatu bisa seperti ini. Satu-satu semuanya. Anggap permennya sama semuanya ya. Oke, di setiap kotak kecil ini ada 2 buah permen. Ada 2 buah permen di setiap kotak kecilnya. Ya, kita gambar semuanya. Ini agar terlihat ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Oke, sudah tergambar semuanya. Sekarang pertanyaannya, berapa total permen yang dimiliki oleh Fulana? Nah, total permen yang ditanyakan. Tadi permen yang kita buat berwarna merah ya. Maka kita tinggal menghitung nih, ada berapa permen kira-kira ya. Coba sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ternyata total permennya ada 36. Wah, banyak sekali ya permennya Fulana ya. Itu cara pertama ketika kita menggunakan gambar dan kita hitung satu per satu. Bagaimana cara lain? Apakah ada cara yang lebih mudah atau dapat kita gunakan? Tentu banyak. Matematika itu memiliki banyak sekali cara. Ayo, coba kita tengok ya. Misalkan, dalam soal ini, kita lihat. Yang diketahui pertama adalah, Fulana memiliki 3 buah kotak besar. Ya. Kemudian, kotak besar ini memiliki 6 kotak kecil. Semuanya sama nih, ya, masing-masing punya 6. Dan di setiap kotak kecil terdapat 2 permen. Ya, ada 3 kotak besar, di dalamnya ada 6 kotak kecil, dan dalam kotak kecilnya ada 2 permen. Kita dapat membuat perumusan matematikanya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3 kotak besar. Ada 3 kotak besar. Kemudian di dalamnya ada 6 kotak kecil. Kemudian di dalam masing-masing kotak kecil tersebut terdapat 2 buah permen. Kira-kira berapa jumlah seluruh permennya? Alurnya seperti ini. 2 buah permen, ya, 2 buah permen ada di setiap 6 kotak kecil. Ya. Ada 2 buah permen di setiap 6 kotak kecil. Sehingga ada 2 buah permen di setiap 6 kotak kecil. Sehingga dapat kita tulis ada 2 buah permen di setiap 6 kotak kecil. 2 dikali 6. Oh, maaf. 2 dikali 6. Ya, ada 2 permen di setiap 6 kotak kecil. 6 kotak kecil ini ada di dalam masing-masing 3 buah kotak besar. Ya, maka dikali 3. Ya, 2 buah permen ada di setiap kotak kecil. Jumlah kotak kecilnya adalah 6 buah. Maka 2 dikali 6, itu yang pertama. Kemudian diketahui juga, 6 kotak kecil tersebut ada di dalam kotak besar. Jumlah kotak besarnya adalah 3 buah. Maka 2 dikali 6 tadi, kemudian dikalikan lagi dengan 3.
Sehingga dapat kita peroleh 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Good job. Sama ya hasilnya ya dengan cara ini? Oke. Atau cara yang lainnya kita menggunakan sampel, menggunakan contoh satu gambar nih. Kita gunakan gambar yang ini nih, yang Miss Sharon tandai ya. Ada 3 buah kotak besar, di dalamnya terdiri dari 6 kotak kecil. Dan di setiap kotak kecil terdapat 2 permen. Kita cukup ambil satu sampel, yaitu sampel yang pertama saja. Kita hitung nih, permennya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata jumlah permennya ada 12. Kotak besarnya ada 3, maka 12 dikali 3 sama dengan 36. Sama ya jawabannya. Oke, sampai sini paham? Kalian boleh menggunakan cara yang manapun, yang paling kalian pahami dan yang paling kalian anggap mudah, oke? Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bismillah. Soal nomor 8. Tentukan bilangan prima berturut-turut di antara 20 dan 30. Wah, ini seperti soal isian yang tadi ya, serupa ya. Kalau ada kalimat berturut-turut di antara 20 dan 30, maka kita tuliskan dulu ada angka berapa saja ya di antara 20 dan 30. Kalau kalimatnya di antara, maka 20 dan 30-nya tidak perlu dimasukkan. Setelah 20 berapa? 21. Kemudian 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Oke, ingat tadi? Kita cek satu persatu. Ya. Ingat, bilangan prima genap itu hanya ada satu, yaitu ya, angka 2. Selain angka 2, pasti bilangan genap tersebut bukan bilangan prima. Maka kita corek dulu nih yang bilangan genap atau angka-angka genap ya. Ya, dia pasti bukan bilangan prima nih, semua angka genap yang ada. Nah, tinggal kita seleksi. Angka-angka atau bilangan ganjil ini apakah termasuk bilangan prima atau bukan? 21. Kira-kira ada tidak ya? Angka atau faktor dari apakah faktor dari 21 itu hanya 2 atau lebih dari 2? Atau ada tidak perkalian yang hasilnya sama dengan 21 selain 1 dikali 21? Ada tidak? Perkalian berapa? Ya, perkalian 3 ya, ingat 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, berarti faktor dari 21 bukan hanya 1 dan 21 itu sendiri, tapi ada juga 3 dan 7. Sehingga 21 bukan bilangan prima. Oke. Next, 23. Apakah 23 bilangan prima? Coba diingat-ingat, ingat-ingat. Apakah ada perkalian atau faktor dari 23 selain 1 dan 3? Tidak ada rasa-rasanya. 1 dikali 23 hanya itu. Kalau 2 tidak mungkin, karena 23 bukan bilangan genap. Kalau 3, perkalian 3 setelah 21, 24, bukan juga. Perkalian 5 tidak mungkin, karena perkalian 5 angka terakhirnya kalau tidak 5 ya 0. Berarti bukan juga. Kalau 7, perkalian 7 coba kita cek. Perkalian 7 itu 7, 14, 21, 28, berarti bukan. Perkalian berapa lagi? Perkalian 11. Kita cari perkalian dari bilangan prima ya. Kan setelah 7 bilangan primanya adalah 11. 11 kelipatannya 22, 33. Oh, bukan juga. Nah, maka kemungkinan besar nih 23 adalah bilangan prima ya. Tidak ada, karena tidak ada faktor selain 1 dan 23, atau 23 tidak bisa dibagi dengan bilangan lain, hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 23 adalah bilangan prima. Oke, good job. Selanjutnya, 25. Apakah 25 merupakan bilangan prima? 25 apakah bisa dibagi dengan angka lain atau bilangan lain selain dibagi dengan 25 itu sendiri? Ya, bisa. 25 bisa dibagi 5 ya, karena perkalian 5 dikali 5 sama dengan 25. Karena faktornya lebih dari 2, atau bilangan atau angka 25 ini bisa dibagi dengan angka lain, dengan bilangan lain, sehingga 25 bukan bilangan prima. Tetot. Oke, sekarang 27. Ada tidak perkalian selain 1 dikali 27 yang hasilnya sama dengan 27?
perkalian 3, kan tidak mungkin kalau perkalian 2 ya, karena dia bukan bilangan genap. Perkalian 3, coba kita cek. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 3 sama dengan 15. 6 dikali 3 sama dengan 18. 7 dikali 3 sama dengan 21. 8 dikali 3 sama dengan 24. 9 dikali 3 sama dengan, ya, 27. Nah, berarti 27 bukan bilangan prima karena bisa dibagi dengan 3. Bisa dibagi dengan bilangan selain 1 dan 27. Tetot. Oke, sekarang 29 kita cek. Apakah ada perkalian selain 1 dikali 9 yang sama dengan 29? Perkalian 3 tadi sudah sampai 3 dikali 9 dikali 3 ya, hasil sama dengan 27. Kalau 10 dikali 3 sama dengan 30. Oh, 29 sudah lewat. Berarti tidak ada perkalian 3 yang hasil sama dengan 29. Tetot. Perkalian 7 tadi kita sudah menghitung sampai, ya, 3 dikali 7. Kalau 4 dikali 7, 28. 5 dikali 7, 35. Berarti perkalian 7 lewat. Tidak ada yang hasil sama dengan 29. Perkalian 11 juga sudah sampai tadi. 11 itu 3 dikali 11 ya, sama dengan 33. Maka tidak ada perkalian 11 yang hasil sama dengan 29, maka lewat. Kalau perkalian 13 bagaimana? 1 dikali 13, 13. 2 dikali 13, ya, 26. 3 dikali 13, 39. Maka 29 juga lewat. Berarti kemungkinan besar nih jawabannya 29 juga merupakan, ya, bilangan prima. Oke. Maka diperoleh bilangan prima berturut-turut antara 20 dan 30 adalah, jeng 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 jeng, berapa? Ya, 23 dan 20, maaf, dan 29. Oke, alhamdulillah. Kita sudah dapat jawaban, kita sudah dapatkan jawaban dari soal nomor 8 ini. Oke, mudah ya, insya Allah bisa. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Soal nomor 9. Fulan membuat 6 buah pastel dan 8 buah lontong untuk dibagikan kepada anak yatim di dekat rumahnya. Jika Fulan hendak membungkusnya ke dalam wadah dengan jumlah pastel dan lontong yang sama, berapa wadah terbanyak yang dibutuhkan oleh Fulan? Kalian bayangkan, kalian memiliki 6 buah pastel dan 8 buah lontong untuk dibagikan kepada anak yatim yang ada dekat rumah kalian. Jika ingin dimasukkan ke dalam wadah, artinya nih, 6 buah pastel dan 8 buah lontong tersebut ingin dimasukkan ke dalam wadah. Ingin diklasifikasikan, dikelompokkan ke dalam wadah. Berapa ya kira-kira wadah terbanyak yang dapat kalian sediakan atau kalian siapkan agar di masing-masing wadah tersebut jumlah pastelnya dengan jumlah lontongnya masing-masing sama. Misalkan kalau 6 pastel, maka di wadah yang kedua juga 6 pastel, di wadah ketiga juga 6 pastel. Kalau yang satu 8 buah lontong, yang lain juga harus sama 8 buah lontong. Atau yang satu 1 buah pastel, yang semua juga harus sama 1 buah pastel, dan seterusnya. Nah, kita analogikan ya, misalkan ada 6 buah. Bisa gambarkan saja ya, biar lebih terlihat. Ada 6 buah pastel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 8 buah lontong. 8 ya lontongnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan memasukkannya ke dalam wadah yang sama. Ya, ke dalam wadah. Nah, berapa jumlah wadah terbanyak yang dapat kita sediakan agar di masing-masing wadah tersebut jumlah lontongnya sama, jumlah pastel juga sama. Kalau jumlah pastelnya mau sama dengan 2, maka semua wadah isinya 2 pastel. Kalau jumlah pastelnya mau sama dengan 3, maka kedua wadah sama dengan 3. Nah, konsepnya adalah 8
dan 6. 8 dan 6 ini bisa dibagi dengan angka berapa nih? Sehingga dapat membagi pastel dan lontong ini dengan jumlah yang sama. Itu konsepnya, sayang. Ya, kira-kira dibagi berapa ya? Keduanya ada bilangan genap ya. Bagaimana aku kita sama-sama bagi dengan bilangan genap yang sama? Berapa bilangan genap yang sama yang bisa membagi keduanya? Kira-kira apa nih? Coba kita bagi dengan bilangan genap yang paling kecil, yaitu 2. 6 dibagi 2. Kita bagi 2 ya. 2 nih. 2. Oh, maaf, dibagi 2. Artinya 6 buah pastel ini kita bagi 2. Bagian sama besar. Berarti masing-masing ada 6. Nah, kalau lontong ya, kita bagi 2 bagian sama besar juga, sama banyak juga. Maka masing-masing ada 4. Nah, kalau kita gabungkan nih, ke dalam satu wadah yang sama nih, kita gabungkan, maka dia dapat memenuhinya ya. Berarti dalam satu wadah ada 3 pastel dan 4 lontong. Masing-masing 3 pastel dan 4 lontong. Oke, berarti wadah yang dapat kita sediakan adalah 2 buah wadah. Ya, 2 buah wadah. Di dalamnya nanti akan dimasukkan 3 buah pastel dan 4 buah lontong. Nah, kira-kira ini kalau menggunakan gambar ilustrasi. Kalau menggunakan kalimat matematika bagaimana kira-kira? Ingat, jika mengklasifikasikan atau mengumpulkan atau mengelompokkan, kita bisa gunakan FPB, faktor persekutuan terbesar untuk menghitungnya. Coba kita cek ya. Faktor persekutuan terbesar. Faktor dari 6. Berapa saja faktor dari 6? 1 dikali 6. Oke. 2 dikali 3. Oke, good job. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang faktor dari 8. 1 dikali 8, good job. Dan ya, 2 dikali 4. Oke, maka faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, mana nih angka yang bersekutu, angka yang sama? Ya, betul. 0, maaf. 1 dan 2. FPB, faktor persekutuan terbesar. Kan kita ingin mencari wadah terbanyak ya. Wadah terbanyak nih. Sehingga kita dapat menentukan nih, faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Maka wadah terbanyak yang dapat kita sediakan adalah 2. Sama ya jawabannya ya. Bisa menggunakan gambar atau menggunakan konsep FPB untuk soal sejenis ini. Soal-soal yang mengklasifikasikan, mengumpulkan, atau mengelompokkan. Kita bisa menggunakan konsep FPB dalam menentukannya. Oke? Sudah jelas insya Allah ya? Next, kita lanjut ke soal terakhir nih, soal nomor 10. Let's go next. Bismillah. Soal terakhir kita, nah oke, ini juga sangat mudah insya Allah. Kita baca bersama ya. Miss Uswah dan Miss Khairun rutin mengikuti pengajian di rumah Quran Nurul Islam. Miss Khairun hadir setiap 4 hari sekali. Sedangkan Miss Uswah hadir setiap 3 hari sekali. Nah, jika Miss Khairun dan Miss Uswah hadir bersama atau bertemu di rumah Quran pertama kali pada tanggal 1 Oktober, ya, bertemu pertama kali pada 1 Oktober, maka pada tanggal berapa mereka bertemu kembali untuk yang kedua kalinya? Nah, ini kata-kata kuncinya nih. Miss Khairun 4 hari sekali. Miss Uswah 3 hari sekali. Berarti kalau kita analogikan, Miss Khairun 4 hari sekali. Miss Khairun nih. 4 hari sekali. 4, ketemu lagi 4 hari kemudian. Ketemu lagi
atau datang lagi ke rumah Quran 4 hari kemudian. Ini apa namanya nih? Yes, kelipatan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Hari keempat, hari ke-8, hari ke-12, dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian, Miss Uswah. 3 hari sekali, 3. Kemudian ditambah 3. Ditambah 3. Ya, 3, yang pertama 3. Hari pertama, kemudian ditambah 3, jadi 6. Ditambah 3, jadi 9. Ditambah 3 lagi, dan seterusnya. Itu konsep dari soal ini ya. Miss Khairun 4 hari sekali, Miss Uswah 3 hari sekali. Nah, itu konsep apa namanya sayang? Iya, konsep kelipatan. Ya, kita bisa menggunakan konsep kelipatan untuk menentukan pada hari keberapakah Miss Khairun dan Miss Uswah akan bertemu kembali pada tanggal berapa. Jika yang pertama kali dilakukan itu pada tanggal 1 Oktober bertemunya, nah untuk kedua kalinya Miss Khairun dan Miss Uswah akan bertemu pada tanggal berapa. Kalau kelipatan seperti itu, kita menggunakan konsep apa kira-kira? Ya, betul. Kita akan menggunakan konsep KPK. Coba kita cari ya. KPK dari 4 dan KPK dari 3. Oke? KPK dari 4 dan 3. Kelipatan 4. Berapa saja kelipatan 4? 4. Oke. 8. 12, 16, 20, dan seterusnya. Kalau kelipatan dari 3? 3, betul? 6, 9, 12. Wow, sudah ketemu nih. 15 dan seterusnya. Karena sudah ketemu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita sudah dapat kelipatan persekutuan terkecilnya. Lihat, angka berapa kelipatan persekutuan terkecilnya? Yes, benar nih. Sudah ada angka yang sama, yaitu 12. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka setiap 12 hari sekali, Miss Khairun dan Miss Uswah akan bertemu. Nah, jika pertama kali Miss Khairun dan Miss Uswah bertemu pada tanggal 1 Oktober, ya, jika pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober, maka 12 hari kemudian tanggal berapa? Tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 12. Berapa 1 tambah 12? Ya, 13. Maka Miss Uswah dan Miss Khairun akan bertemu kembali pada tanggal 13 Oktober 2020. Ya, good job ya. Seperti itu caranya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menemukan jawaban dan caranya untuk soal nomor 10. Semoga kalian bisa lebih memahaminya di rumah. Jangan lupa untuk kembali mengulang dan mencoba berlatih soal-soal serupa. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ridhai, semoga Allah berikan keberkahan untuk ilmu kita. Demikian dari Miss Khairun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!